Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan ini ada materi baru yaitu tentang volume balok dan kubus. Kalau terakhir kemarin kita mengenal bagian-bagian bangun ruang, bangun balok dan kubus. Sekarang kita bagaimana menghitung volume balok dan kubus. Misalnya ini ada satu bangun balok. Sudah jelas ya, bangun baloknya ada satu. Ada tambahan lagi, bangun baloknya ada dua. Terlihat ya, tambah lagi bangun baloknya ada tiga. Kalau seperti ini terlihat. Nah, kalau seperti ini masih terlihat tidak? Masih ya, masih terlihat ya. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bangun balok. Nah, kalau kayak gini berarti ada 20. Nah, kalau kayak gini berarti ada 30 gitu ya. Tapi tadi penampilannya kan satu per satu. Misalnya dalam satu soal langsung ditampilkan segini. Bagaimana menghitungnya? Boleh menghitung satu-satu seperti tadi. Boleh satu dihitung begitu. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan mengalihkan ya. Mengalihkan. Ini panjangnya ada satu balok ya, satu-satuan saja. Tidak, baloknya kan berjejernya ke atas bukan ke samping. Kalau ke atas seperti anggap satu ya, satu, kecuali nanti jejernya ke samping. Kemudian ini panjangnya, ini lebarnya ke arah sana, ke arah belakangnya itu lebarnya ada 10 satuan. Kemudian ke arah atas ada tingginya 3 balok, 3 satuan. Jadi panjangnya 1 satuan, lebarnya 10 satuan, tingginya 3 satuan. Sehingga jumlah baloknya atau jumlah volume baloknya, jumlah volume atau volume itu berarti jumlah balok yang ada di situ. Ada berapa balok kan begitu. Ada 1 dikali 10 dikali 3. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ada 30 satuan. Volumenya 30 satuan. Atau jumlah baloknya ada 30 satuan. Nah, kalau baloknya langsung bentuknya seperti ini, posisinya juga berbeda. Bagaimana menghitung baloknya dengan cara yang sama? Nanti kalau dihitung satu-satu capek, matanya mungkin lelah. Dihitung dengan cara tadi ya, dengan menghitung panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, ini harusnya lebar ya, maaf. Ini harusnya lebar, lebarnya 10 satuan, dan tingginya 1 satuan. Nah, sekarang tingginya 1 satuan. Sehingga untuk menghitungnya, volume panjang kali lebar kali tinggi, volumenya 8 kali 10 kali 1 ya ini. Satunya 1 balok. Sehingga kalau dihitung perkaliannya menjadi 80 satuan. Artinya volumenya ada 80 balok yang ada di dalam gambar. Nah, lebih kompleks lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama kita hitung ada berapa jumlah baloknya kalau seperti itu. Kita hitung panjang, lebar, dan tingginya. Ini masih belum Pak Fajar ganti ya, maaf ya. Copy paste-nya belum sempurna.
Ini harusnya panjang, ini harusnya lebar, ini harusnya tinggi. Panjangnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebarnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tingginya 3, 1, 2, 3. Nah, bagaimana menghitung volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. 8 kali 10 kali 3. 240. Ada 240 balok. Nah, kalau untuk kubus sama. Ada satu kubus terlihat dengan jelas. Ada 2 kubus. Ada 3 kubus. Ada berapa ini kubusnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jelas ya. Ada 9 kali 2, 18. Nah, kalau begini kan nanti nggak mungkin dihitung satu-satu. Tapi harus menggunakan cara yang sama agar lebih mudah menghitungnya. Dengan menghitung panjang, lebar, dan tinggi. Jadi nanti akan terlihat semuanya ada berapa kubus, kan begitu. Kesananya ada 3, kesananya ada 9, ke atas ada 2. 3 kali 9 kali 2. 36. Maaf ya, bukan ya. Bukan 36. Harusnya ada 54 kubus. Maaf, ada 54 kubus. Keliru ini. Nah, kalau ini ada berapa kubus? Kita lanjut ya. Panjang, lebar, tinggi. Itu ya. Nah, pesanannya 4 satuan atau 4 kubus. Pesanannya 4, ke atas juga 4. Maka untuk mengetahui volumenya atau jumlah kubusnya ada 4 kali 4 kali 4. 64 satuan atau 64 kubus. Nah, itu untuk menghitungnya. Menghitung volume. Nah, sekarang masalahnya bukan menghitung jumlah kubusnya ada berapa, bukan menghitung jumlah baloknya ada berapa, tapi agak sedikit berbeda. Apabila ada sebuah kubus tapi disuruh menghitung volume satu kubusnya, tadi hanya satu buah kubus, tapi kita kan baru berupa satuan kubusnya, belum ke volume isinya. Nah, sekarang ke isinya, isi kubusnya. Apabila ini balok dulu, apabila ada satu balok, kemudian panjang baloknya ada 12 cm, lebar baloknya 5 cm, dan tinggi baloknya 2 cm. Kita disuruh menghitung volume balok dengan cara yang sama, panjang kali lebar kali tinggi. 12 kali 5 kali 2. Jawabannya adalah 120 cm kubik. Masih ingat ya, pangkat 3 dulu ya. Dibaca 120 cm kubik. Satuan volume adalah kubik. Entah itu cm kubik, entah itu meter kubik. Nanti lama-lama akan menyinggung liter juga ya. Liter yang dulu pernah kita pelajari. Kalau kubus bagaimana? Sama juga. Apabila ada sebuah kubus, entah itu bentuknya kotak kado atau bentuknya kardus, kemudian ukurannya 10 cm, 10 cm, dan 10 cm, bagaimana kita menghitung volume kubus tersebut? Dengan cara yang sama. Tapi istilahnya bukan panjang lebar tinggi, kalau kubus istilahnya sisi ya.
semuanya karena sama panjang disebut sisi. Sisi kali sisi kali sisi. 10 kali 10 kali 10. 1000. Sentimeternya ada 3 cm kubik. Dibaca 1000 cm kubik. Nah, kalau yang awal tadi kita sudah tahu satu balok itu dengan ukuran demikian, hasilnya volume hitungnya itu 120 cm kubik. Maka apabila balok-baloknya itu ada 5, bagaimana kita menghitung kelima volumenya ini? Maka dengan cara yang tadi kita ketahui 120 cm kubik dikali 5, karena ini jumlahnya 5. Jawabannya adalah 600 cm kubik. Jadi jumlahnya seluruhnya, apabila ada soal seperti ini nanti volumenya begitu cara mencarinya. Sama juga dengan kubus. Satu kubus sudah kita ketahui volumenya 1000 cm kubik. Lantas bila ada 5 kubus begini, bagaimana kita menghitung volumenya? Sama seperti balok tadi, volume 1 ya 1000 cm kubik kali 5. Jawabannya adalah 5000 cm kubik. Begitu ya. Jadi kita sudah belajar menghitung satuan balok atau kubus yang bertumpuk-tumpuk, ada berapa satuan jumlahnya sudah kita ketahui caranya, dan kita juga sudah belajar menghitung volume satuan atau beberapa satuan dari bangun balok dan kubus. Nah, untuk mempermudah belajar, maka ini Pak Fajar minta tolong kalian untuk mencatat dalam buku catatan matematika, tidak dikumpulkan, agar nanti kalau ada soal tidak kesulitan mencari caranya bagaimana, tidak kesulitan mencari sumbernya lagi, maka cukup ringkas kalian catat bagaimana menghitung volume balok dan bagaimana menghitung volume kubus. Contohnya ini digambar, kemudian dicatat. Sama ini juga digambar. Tidak perlu dikumpulkan, sebatas untuk catatan saja. Nah, baik, itu saja yang bisa Pak Fajar sampaikan pada kesempatan ini tentang menghitung volume kubus dan balok. Semoga dapat dipahami. Sekali lagi, Pak Fajar menyampaikan melalui video dan diupload di YouTube, itu harapannya menghemat kuota dan menghemat data ya, memori, agar lebih hemat. Jadi memorinya tidak terlalu tidak banyak, tidak penuh, dan data yang digunakan juga lebih hemat dibanding kalau Pak Fajar kirimkan dalam bentuk video. Berbeda melihat di video download langsung atau melihat lewat YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencatat. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.